Nah, sekarang saya bersama Sargi Nanjar, kiper Aing. Tapi sekarang bukan kiper Aing, kiper gue. Apa kabar Bang Sar sebenarnya hari ini? Baik, baik alhamdulillah. Kegiatannya apa sih di corona ini sebenarnya? Pasti sama keluarga dong ya, sama anak-anak. Ya lebih sama keluarga, terus juga paling latihan mandiri lah. Kita jaga kondisi sebisa mungkin. Olahraga apa sih yang bisa kita lakuin ya dilakuin. Gitu ya. Buat Persija sendiri udah mulai latihan belum sih sebenarnya? Untuk Persija belum. Jadi tim yang saya lihat yang latihan rutin tuh cuman Tirakabo aja. Tirakabo. Oh. Ya. Tirakabo. Untuk Persija sih belum. Nah, katanya hobinya selain main bola, main badminton ya. Gimana sih sebenarnya dari kecil cuma hobi main badminton juga atau gimana sih sebenarnya? Enggak sih. Jadi dulu itu malah sebelum bola itu saya badminton. Oh gitu ya. Nah, cuman karena perkembangannya di kampung saya itu nggak bagus. Oh gitu. Jadi saya tekenin jadi lebih ke bola, terus lama-lama badmintonnya hilang. Gitu. Tapi kalau dari kecil sebenarnya cita-citanya badminton sebenarnya awalnya. Badminton. Bukan main bola. Bukan. Nah, terus bisa main bola gimana dulu tuh? Karena rumah itu kok saya deket sama gor, saya deket sama stadion. Oh gitu. Jadi gor sama stadion itu berseberangan. Sini duduk sini. Sini Oh, duduk aja duduk. Jadi Duduk aja duduk lihat tuh. deket sama gor dibanding lapangan gitu. Lapang itu. Ini gor. Oh. Ini lapangan. Oh gitu. Ini jalan besar. Oh berarti juniornya emang ikut SSB, bukan namanya? PB. PB gitu. Tapi kalau buat sekarang untuk main badmintonnya gimana sekarang di sini? Ya, kita main-main aja sih, bukan yang bagus gimana. Kalau saya ya kalau mungkin pukulan dasar masih bisa, tapi untuk main yang lebih berkelas lah istilahnya enggak. Cari-cari keringet aja oke lah. Tapi hobi lah, tetap hobi lah tetap badminton. Kalau semuanya kan diulik lagi ya. Di saat kita lama mungkin nggak menggeluti itu, kalau kita rajin mungkin hampir tiap hari main-main terus, jadi keulik lagi tuh, oh begini sama kalau lah. badminton kan hobi, kalau sepak bola udah pekerjaan lah, bukan jadi hobi. Kerjaan gitu ya. Nah, corona gini gimana nih sekarang, kondisi sekarang gimana sih corona gini, main bola apa ya kan mungkin semua juga sama lah masukan gitu. Buat corona gini gimana sekarang? Iya, sebenarnya mungkin bukan saya aja ya, pasti semua yang kerja kantoran lah, profesi bidang lain pun sama ya, pasti mengalami hal yang sama. Jadi kita ingin merubah mindset orang-orang nih yang di luaran sana itu berpikir bahwa pemain bola enak, gajinya gede, pasti tabungannya banyak. Enggak semua juga. Enggak semua ya. Gitu loh. Iya. Tabungan pasti punya, tapi kalau tabungan terus dipakai karena pemasukan nggak ada, ya lama-lama habis juga. Habis juga, iya. Gitu loh. Tabungan itu kan uang yang disimpan untuk masa yang akan datang gitu. Kalau gaji itu yang kita pakai per sebulanan, kita pakai gitu loh, kebutuhan, sisanya ada sisa mungkin ditabung gitu. Nah seperti itu. Jadi di luaran mungkin enak mikirnya seperti itu, tapi ya bagi saya ya kalau kondisi seperti ini ya bersyukur aja lah ya. Bersyukur, pinter-pinter juga kita manage keuangan, gimana kita bisa bertahan hidup sampai bidang pekerjaan kita ini jelas lagi gitu. Iya. Nah kalau kita tarik ke belakang gitu sebenarnya karir sepak bolanya dulu junior di Purwakarta ya. Nah sampai ke Jakarta itu di Pelita. Oh gitu. Nah ceritanya gimana sih bisa nyampe ke Pelita gitu? Dulu ikut seleksi apa dilirik pelatih sebenarnya? Lebih bisa dibilangnya dilirik. Oh dilirik ya. Karena pas dia di sana itu saya kebetulan masih main di junior tingkat Suratin. Mereka pas ke sana pelatih kiper Pelita itu lihat saya seneng sama postur saya, akhirnya setiap Pelita ke sana disuruh ikut join latihan. Setelah beres saya Suratin, lama kelamaan saya dipanggil ke Sawangan, tempat Pelita bermarkas. Akhirnya dibentuklah
Pelita U21 pas pertama itu 2008 itu dia terbentuk. Gitu. Nah kan sekarang kan bermain di Persija ya, sebelumnya malah bermain di rival kan, Bandung. malah ribut ke Star Supporter. Itu gimana sih memutuskan awalnya dari Persib ke Persija gitu kan? Kalau dibilang kan Sahar sendiri kan orang Jawa Barat, tapi lebih senang di Persija. Maksudnya gimana sih dulu mikirnya lah bermain di Persija nih gitu? Begini, ini yang banyak polemik orang ya terhadap saya. Mungkin ada yang pernah saya dibilang pengkhianat lah, nggak menghargai kampung halaman lah gitu kan sebagai orang Jawa Barat. Sebenarnya pada saat itu bukan satu hal pilihan saya dan untuk masuk ke Persija itu karena waktu itu saya kan main di PSM. Iya, PSM ya. Di Makassar. Di situ saya nggak dapat kurang jam bermain, mungkin selera pelatih. Akhirnya pihak Persija itu nawarin saya untuk gimana nih gabung. Mungkin kebetulan waktu itu di Persija lagi membutuhkan posisi yang bukan posisi kiper, posisi saya. Oh gitu ya. Kalau kiper ada ya. Tapi sosok saya mungkin. Akhirnya dihubungi Persija, saya gabung, pihak Persija pinjam ke PSM. Akhirnya saya main di Jakarta. Jadi bukan saya yang pilih. Seandainya waktu itu Persija tidak menawari saya, mungkin tidak saya akan luntang-lantung karena sebelum Persija meminjam itu saya udah ditawari pelatih PSM itu untuk memilih klub. Oh gitu ya. Agar saya bisa keluar dari PSM. Jadi bukan saya pilih. Kalau saya memilih itu ada beberapa tawaran klub, terus salah satunya Persija, mungkin ada ini. Itu mungkin bisa jadi saya pilihan. Ini saya tidak untuk dipilih. Jadi istilahnya ya kesempatan saya pergi dari tim ini gitu. Jadi saya bisa masuk sini. Tapi pada akhirnya di Persija ini nyaman ya sekarang ya. Alhamdulillah ya sebenarnya. Dapat posisi juga kan bermain lebih banyak sekarang. Kalau mungkin kalau saya di klub lain juga kalau saya ada main mungkin 30%, 35% saya ada jam bermain walaupun cadangan. Saya insya Allah nyaman aja sih main dimanapun gitu. Tapi kan di Persija kalau saya sebagai penonton juga banyak kok sekarang bermainnya kan. Ya waktu itu banyak karena satu Andri juga timnas gitu ya. Timnas, kedua Andri cedera, jadi saya banyaknya di situ gitu loh. Tapi kita tahulah, semua orang tahu kualitas Andri, dia kiper timnas. Jadi bagi saya nggak jadi masalah saya untuk posisi kedua kah, ketiga kah, saya nggak jadi masalah sebenarnya. Yang penting bagaimana di saat saya bermain saya ngasih kontribusi terhadap tim itu. Iya. Tapi kan kalau hubungan sama The Jack sendiri mah baik-baik aja ya. Nggak ada masalah. Awalnya memang saya ada pro kontra dari The Jack itu. Cuman yang saya baca-baca komentar, jadi The Jack itu tidak apa-apa, kita terima dulu, kita lihat ke depannya. Itu gara-gara apa itu? Berkontribusi sama tim nggak? Itu gara-gara saya pernah main di Persib. Gitu loh. Rival ya. Jadi ini nanti mainnya nggak lepas. Gitu. Bagi saya itu main dimanapun totalitas saya terhadap tim yang saya bela dulu. Iya betul. Bukan masalah riwayat saya pernah main di mana gitu. Nah kalau narik ke belakang di Persib sendiri dulu kiper utama juga ya sempet ya? Kiper utama ganti-gantian juga saya sama Made itu sempet ganti-gantian juga itu. Tapi kalau hubungan sendiri sama Persib baik-baik aja kan gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah. Yang mempermasalahkan itu kan sebenarnya supporter ya. Iya. Kita ini pemain cuman datang ke klub itu dibayar dan bermain. Iya betul. Supporter itu datang membayar.
bukan datang dibayar kan. Dibayar, ya. Kalau kita datang dibayar, kapanpun kita bisa pergi. Kalau Betul, supporter kapanpun nggak bisa pergi. Bisa pergi karena tinggal di daerah itu. Iya. Tapi kalau dibilang milih nggak mungkin, berat sih kali ya antara Persib dan Persija. Yang pasti kita tempat yang yang mengasih kehidupan kita kan. Iya. Gitu. Gimana sih dari kita sendiri gitu. Kan pro kontra juga kan, kayak Persib sama Persija ini rival bener kayaknya tuh. Nah, saya balik lagi ke yang tadi pembicaraan bahwa hidup itu harus memilih. Iya tuh. Ada yang caranya kita memilih, ada yang caranya kita terpaksa untuk memilih. Betul. Kalau hidup secara paksa memilih itu yang seperti saya tadi posisinya, hanya ada satu tawaran klub untuk main di situ, otomatis kita harus main di situ. Betul. Daripada main di sini, kita hanya jadi bulan-bulanan bangku cadangan atau bangku tribun. Iya. Lebih baik ditawarin di sini kita main, lebih baik kita ke situ. Itu berarti kan tawaran paksa. Kalau tawaran tidak memaksa itu, ada beberapa pilihan. Mana yang lebih baik, mana yang terbaik buat kita, keluarga kita, dompet kita. Dompetnya pasti dompet lah tuh ya. Nah, baru dipilih. Kayak gitu. Untuk masalah supporter sebenarnya saya nggak memikirkan itu. Oke, rivalitas memang ada. Terkadang imbasnya ke pemain juga. Imbasnya ke pemain tuh saat main kita dapat tekanan, atau misalkan kalau tim kita menang kita dilemparin, kita dikata-katain kasar. Itu sebenarnya kalau saya pribadi ngasih saran ke supporter itu, kalau kalian memang punya rivalitas terhadap supporter lagi, lebih baik jangan ke pemain. Beda kalau pemainnya itu yang memang memprovokatori, datengin ke supporternya berlaga-laga jagoan lah, kasih apa, itu beda. Otomatis supporter itu akan marah dong pada pemain itu. Tapi kalau kitanya datang sopan tapi mereka tidak menerima, ya udah biarin gitu. Yang penting kita datang ke situ sopan, bermain kita secara fair, bermain kita secara fight sebagai pemain bola. Beres itu kita berteman. Buktinya kita sesama pemain bola, beda ini walaupun rival, di lapangan baku hantam sampai marah-marah, beres di lapangan kita salaman lagi. Panasnya itu cuma 90 menit. Betul. Bukan seabadi selamanya. Gitu. Tapi gue salut sebenarnya sama lu. Di Persib lu juara liga, di Persija juara liga, padahal itu rival. Gimana tuh? Itu cuman gua aja. Itu cuman lu ya? Cuman gua aja. Itu gimana tuh, ceritain dong, gimana sih kok bisa gila ini rival tapi sini juara gitu. Apa itu rezeki atau gimana sih sebenarnya itu? Ya itu mungkin rezeki ya. Satu itu balik rezeki. Kedua, kalau masalah lu juga di sini di Persib lu cadangan, di Persija cadangan, gua nggak jadi masalah. Tinta emasnya itu akan tercatat ada nama gua. Betul itu. Gua cadangan tapi gua pernah main. Nggak cadangan nggak main banget gitu. Maksudnya ada rolling lah gitu. Iya, yang penting berarti gua ada kontribusi dong di situ. Ada lah kontribusi. Sekarang pemain inti nggak ada pemain cadangan, lu mau latihan 11 orang jalan nggak tuh? Nggak jalan. Ya udah, jadi bagi kalian tuh untuk jadi pemain inti atau cadangan jangan terlalu bangga deh sama posisi cadangan dan inti. Iya betul. Karena pemain inti nggak ada pemain cadangan nggak bisa jalan. Benar. Pemain cadangan nggak ada pemain inti juga nggak bisa jalan juga timnya. Kita juga istirahat, cadangan yang main. Iya betul. Seperti bagaimana kita nunjukin saat kita bermain. Gitu intinya yang selalu gua sekarang itu terapkan di diri gua, gimana caranya di saat lu main nih dikasih kepercayaan pelatih, lu nggak ngecewain. Betul. Gimana caranya? Terkadang ada nih yang pemain cadangan nih dimainin, tiba-tiba mainnya biasa aja, jelek, malah ngecewain pelatih. Gimana? Benar. Mendingan gue mau sombong nih sekarang nih, mendingan kayak gue main, setidaknya gue nggak jelek, setidaknya gue masih berkontribusi di tim. Benar. Tapi kalau gue lihat memang lu bermain juga nggak bagus kok, nggak jelek amat. Menurut gue sih, menurut gue nonton ya bagus gitu. Karena gue berpikirannya seperti itu, walaupun gue cadangan, gimana sih caranya gue bisa ngeliatin ke orang, ke orang, ke penonton, ke klub,
bahwa gua ini berguna di tim ini. Betul. Gitu. Jangan sampai supporter itu yang menilai lu makan gaji buta doang lu di situ, latihan doang lu gitu. Jangan sampai. Tapi yang bikin lu berkembang itu apa sih? Semakin meningkat permainan semakin bagus gitu. Mungkin semakin tua kita, semakin pengalaman kita, semakin dewasa kita, yang itu membuat gua berubah. Istilahnya nih buat pemain muda ya, gua kasih tahu. Lu harus tonton nih YouTube. Sebagai pemain muda nih, pemain muda itu lebih gede di nafsu. Iya. Tapi ya bukan nafsu begini ya, maksudnya nafsu di main bolanya. Oh iya. Di saat lu nggak dimainin nih, gua nggak dimainin, gua bikin onar aja, terus dia jalan kemana, misalkan ke diskotik kah, mabuk kah, begadang kah, misalkan ya. Iya. Gara-gara kesel tuh. Harusnya jangan begitu ya. Jangan begitu. Harusnya gua harus gimana nih biar gua kepake nih. Iya. Terus gua, dia seneng nih sama orang ini. Seneng dalam arti apanya nih? Lu ikutin. Betul. Misalkan gua di Persija waktu pertama datang, pelatih cuman bilang gini, Sahar, kamu saya percayain pemain, yang saya minta kamu jangan buat salah mendasar. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Salah mendasar? Salah mendasar tuh nangkap lepas gol, ya, betul. Passing salah kerebut lawan gol, passing ke teman salah ya. Gitu. Hal seperti itu. Misalkan iya. Contoh kecil lah ya, tekanan dari pelatih. Itu kan pelatih memberi begitu tuh, itu tekanan loh sebenarnya. Betul. Buat pemain. Tapi kecil tapi jadi besar. Kalau lu buat salah jadi besar. Oh gitu. Sekali lu lihat besok duduk gitu. Nah seperti itu. Makanya selama gua sekarang main ini, selama di Persija, alhamdulillah gua bisa berpikir, berubah, gimana caranya bermain yang dewasa itu seperti apa. Kiper tugasnya apa? Ngamanin gawang. Berarti poin besarnya untuk ngamanin gawang apa? Nggak buat salah di gawang. Betul. Tapi kalau di Persija sendiri sampai kontraknya sampai tahun berapa sih Persija ini? Waktu awal datang itu pinjaman, beresnya itu dibeli sama Persija. Dibeli ya. Karena masih ada sisa kontrak di PSM. Oh, diganti jadi berarti? Dibeli. Oh, gitu ya. Dibeli, tanda tangan 2019, 3 tahun sampai 2019, 2020, 2021. Satu akhir. Tapi di kontrak itu karena saya tanda tangannya Januari, jadi 2022 Januari. Gitu loh. Tapi cuman lu doang ya yang bisa di klub rival juara ya, cuman lu doang ya. Yang tadi gua bilang itu. Tapi gila. Kayaknya baru gua gitu. Gila, gua aja lihat di media, gile Sahar di Persib juara. Tapi media nggak gede-gedein gua. Media, lu orang media payah lu. Ya mungkin belum nggak ngelihat kali, kita juga nggak tahu, mungkin penilaian dari media kali. Tapi kalau menurut gua salut juga. Gila lu di rival sini juara, jarang. Yang penting nama gua tercatat deh. Bener lah. Gua nggak jadi masalah cadangan tuh, yang penting nama gua tercatat nih, juara klub rival. Tapi di Persib kan nggak cadangan amat kan di Persib? Enggak, sama juga kayak di sini, main-main juga. Dulu kan Made sering ke timnas juga bolak-balik. Kalau di Persija juga tergantung Andrinya Cedera loh. Kalau itu. Tapi pelatih yang sekarang ini, ya pelatih dari Uruguay ya, siapa? Brazil ya. Tegas juga loh, jangan salah. Dia nggak mandang siapa inti. Oh gitu ya. Di saat inti jelek dia cadangan. Jangan salah. Nah, gue seneng loh pelatih kayak gitu. Berarti sportif. Jadi di saat daya bersaingnya tuh bagus untuk pemain-pemain yang biasa cadangan itu, dia untuk bersaing merebut posisi inti itu dia ada kemauan berarti kan. Nah kalau melihat pelatih sendiri, lu nilai yang pelatih sekarang ini kan lu bilang disiplin bagus. Gimana sih sebenarnya dia itu cara menerapkan ke pemainnya sebenarnya? Yang sekarang ini nerapin ke pemain itu dia hanya menerapkan gimana caranya bermain itu, kita punya misi dan visi itu segampang mungkin kita bermain bola. Jangan sampai kita dibuat susah sama diri kita sendiri. Iya.
ngerti nggak? Betul. Kalau waktunya lu passing, lu waktunya lu dribbling, nggak menyusahin orang. Jangan lu nyusahin orang, dan jangan juga lu nyusahin diri sendiri main bola. Simple lah ya. Simple. Itu pelatih Brazil tuh ya, tipikalnya seperti itu. Dan ya. juga keras. Saat lu hilang bola, sebisa mungkin lu matiin bola di situ. Gitu. Jadi keserang baliknya nggak terlalu, itu sih strategi. Semua mungkin pelatih seperti itu, tapi dia punya visi misi bareng. Nah kalau saat ini corona gini sama pelatihnya Tabares siapa? Siapa? Sergio Varias. Tabares lagi. Tabares. Latihannya gimana? Nggak lewat ini ya? Nggak ada gitu? virtual. Oh nggak ada. Berarti dikasih sendiri aja, lu nyari fisik sendiri gitu ya, main bola sendiri. Lu cari, lu pemain profesional, lu tahu cara lu latih sendiri gimana. Minimal walaupun nggak sama 100% seperti dilatih pelatih, minimal 60-70% lu harus mencapai itu gitu. Jaga kondisi lu. Nah, yang gua harapkan nih, semoga bisa diputar lagi nih liga kita secepatnya. Kalau kita melihat kondisi COVID ini memang sangat memprihatinkan lah, walaupun orang bilang berbahaya bagi kita, tapi kalaupun kita melakukan protokol yang bagus, saya rasa untuk terindikasinya nggak terlalu tinggi. Tapi kan di Italia aja yang lebih korban lebih banyak dari kita bisa kok dia meneruskan liga asal mengikuti aturan. Betul. Yang penting bagaimana kerjasama tim medis klub, tim medis operator terhadap klub-klub yang akan bergulir lagi nih. Misalkan oke, nanti pemainnya ada yang kena nih, langsung tuh harus ditindak. Sisanya di swab atau ya dites lah ya, dites terkena nggak nih sisanya gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang kena itu diutamakan jangan panik dulu lah, karena kan penyakit ini kan bukan penyakit yang tidak bisa sembuh ya. Oke, makasih Ar ya. Siap.